Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana atas kasih dan sayangnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tenggara, dan yang kami hormati hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini. Pada pidato ini saya akan mengambil tema peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Hadirin yang kami hormati, keterlibatan perempuan merupakan salah satu syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan bangsa, sehingga nantinya akan dapat dikatakan sebagai pembangunan yang berkeadilan, di mana kaum perempuan tidak lagi dibiarkan tertinggal, tersisih, apalagi tertindas. Berdasarkan data statistik, jumlah perempuan saat ini adalah kurang lebih 50,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Data tersebut menandakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki. Dengan jumlah perempuan yang sedemikian besar, maka potensi perempuan sangat perlu diberdayakan sebagai objek pembangunan bangsa yang besar saat ini. Ibu-ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, peran perempuan dalam pembangunan bangsa dapat dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari kecil hingga ke tingkat yang lebih besar, yaitu yang pertama, peran perempuan dalam keluarga. Dalam keluarga, perempuan merupakan benteng peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian, perempuan dalam pendidikan. Jumlah perempuan yang sedemikian besar merupakan hasil dan problematika di bidang ketenagakerjaan. Dengan mengelola potensi perempuan melalui bidang pendidikan dan pelatihan, maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mengangkat derajat bangsa. Dan yang terakhir, yaitu peran perempuan dalam bidang ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan serta kualitas hidup. Di sektor ini, perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui beberapa jalur, baik itu kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terpilih. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dari ketiga peranan perempuan dalam membangun bangsa yang diuraikan di atas, tentunya sudah jelas apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan untuk kontribusi dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui juga, saat ini kaum perempuan mampu melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Bahkan pada saat ini, situasi tertentu kaum perempuan justru mampu melakukan pekerjaan
yang sama sekali belum tentu mampu dikerjakan oleh kaum laki-laki. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan perhatian bagi kita bersama betapa besarnya manfaat yang akan kita dapatkan apabila kaum perempuan kita berikan peran dalam membangun bangsa ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.